Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman Rois sekalian? Alhamdulillah ya, semoga baik. Kemudian bagaimana sih kabar puasa kita hari ini? Semoga baik pula. Nah, di video kali ini kami akan berbagi tentang kiat-kiat menjalani 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita langsung ke kiat-kiat, ada beberapa kata teman kita yang akan menyampaikan apa sih menurut mereka, pandangan mereka tentang 10 hari terakhir dan bagaimana mereka akan melakukan 10 hari terakhir. Apa kiat-kiat mereka? Ini dia. Untuk kamu yang penasaran, langsung saja tonton videonya. Mengenai tentang keutamaan 10 hari terakhir, mungkin dapat dari kajian, yaitu terhindarnya dari siksa api neraka gitu. Tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah setelah ditelusuri begitu. Karena pengampunan itu terjadi setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, keutamaan 10 hari terakhir ini seperti yang pernah dijalankan oleh Rasulullah, yaitu sunnah-sunnah beliau, yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir sesuai dengan bukan seperti itu. I'tikaf berarti berdiam diri di suatu masjid ataupun langgar ataupun musala, bukan menjalankan budaya-budaya yang tidak dicontohkan oleh sesuai Rasulullah yang ajarkan dahulu. I'tikaf sendiri berdiam diri melakukan kebaikan, itu seperti tilawah ataupun berzikir hingga sesuatu yang membatalkan seperti keluarnya kita dari masjid karena ada hal-hal yang lain keperluan. 10 hari terakhir Ramadan. Aneh sih tidak terlalu banyak tahu ya. Cuman yang aneh tahu bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan itu adalah dimana hari-hari pembebasan dari api neraka, dimana di situ dosa-dosa kita dimaafkan. Dan aneh dengar juga ada hadis yang menyebutkan bahwasanya 10 hari terakhir itu adalah hari-hari dimana kan turunnya malam Lailatul Qadar gitu. Puncaknya adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia seperti itu. Dan keutamaan lainnya mungkin karena Rasulullah SAW pun dahulu pernah berkata kepada Aisyah bahwasanya ketika 10 hari terakhir beliau membangunkan keluarganya pada saat malam hari dan membuat mereka semuanya untuk beribadah, maksudnya menyuruh mereka untuk beribadah begitu. Malam terakhir yang kita ketahui bersama bahwa pada malam-malam tersebut kita ada yang namanya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan apabila kita menyampai yang menemui malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita akan mendapat pahala yang lebih dari 1000 bulan. Dan juga kebaikan dari 10 hari terakhir, yaitu dimana kita harus menyisihkan harta kita untuk memberi zakat fitrah. Dan juga kesempurnaannya lagi ketika di hari 30, karena pada keesokan harinya kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Salah 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Aku sebenarnya nggak tahu apa-apa karena ilmunya dikit. Kalau setahu aneh sih, aneh tahunya dikit sih. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu tempat di mana di malam-malam itu terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan di 10 hari terakhir itu tempat dimana yang paling efektif menurut saya, yang paling efektif untuk beribadah, yang paling efektif untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dimana biasanya di 10 hari terakhir itu banyak sekali keberkahan yang akan banyak sekali keberkahan yang gimana ya bahasanya, ya seperti itulah, nggak bisa informasi. Jadi 10 hari terakhir itu adalah 10 hari yang paling istimewa di bulan Ramadan, dan itu adalah hari-hari di mana kita harus bisa memaksimalkannya.
maksimal ibadah kita, memaksimalkan target-target kita yang udah kita patok dari awal. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita sebagai umat muslim itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengampunan. Jadi antum-antum semua kita gitu itu harus bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini semaksimal mungkin. Mungkin teman-teman semua kita gitu di 20 hari yang lalu ini kita memanfaatkannya kurang gitu. Kita masih bercampur aduk gitu antara aktivitas duniawi. Ya, memang saya mengakui gitu. Saya juga sebagai mahasiswa masih ada jadwal UAS gitu kan. Ya, itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita teman-teman bisa tapi kan untuk 10 hari terakhir ini saya rasa teman-teman jadwal UASnya udah selesai gitu. Jadi semakin ditingkatkan gitu. Karena sayang banget 10 hari terakhir ini yang seharusnya kita bisa mendapatkan amal yang maksimal itu teman-teman nggak manfaatkan gitu. Apalagi di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Dimana teman-teman kalau seandainya bisa gitu dapat ini malam, teman-teman apa aja dapat deh, apa aja diminta. Ya, teman-teman mau IPK 4, 5, 6 dapat deh. Asal teman-teman itu benar-benar gitu. Asal teman-teman benar-benar yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu bisa dapat. Ini. Kiat-kiat ya. Kalau ini sih, kalau kiat-kiat Anies sendiri mulai malam ke-15 kemarin Anies sudah mulai itikaf di masjid, dan sampai malam ini pun Anies itikaf, dan mudah-mudahan Anies tetap istiqomah untuk tetap itikaf di masjid ini, karena harapannya Anies bisa beribadah lebih maksimal lagi, lebih banyak tilawah Quran, lebih banyak membaca arti ataupun tafsir dari Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa Anies kerjakan di masjid ini. Ya, kiat-kiatnya untuk 10 hari terakhir itu biar bisa memenuhi target. Kalau aneh sih, pokoknya hari-hari sebelum 10 hari terakhir itu kita habisin semua pekerjaan kita, seperti tugas-tugas kita sebagai mahasiswa itu, apalagi di jurusan aneh sendiri atau di fakultas aneh sendiri itu tugasnya itu banyak sekali gitu. Jadi gimana caranya biar 10 hari terakhir itu tinggal kita fokus ibadah gitu. Jadi mulai dari sekarang habisin semua tugas di 10 hari terakhir, benar-benar kita maksimalkan targetnya. Kalau masalah kiat masalah ibadahnya kayaknya nggak perlu Anda sebutin ya, karena itu tergantung masing-masing orang kiatnya seperti apa. Jadi kalau dibilangin juga kurang bagus gitu, kurang berkembang. Jadi untuk kiat-kiatnya karena Anda sendiri aja yang ngatur. Karena anak kan tinggal di musola gitu, jadi panitia di sana untuk itikaf gitu, so otomatis kita terdaftar ngurus itikaf dan persiapan untuk diri sendiri. Insya Allah punya targetan gitu untuk menyelesaikan khataman Al-Quran sesuai dengan yang selama ini molor dikarenakan ada kegiatan-kegiatan yang melalaikan. Terus selain itu persiapan fisik dan persiapan tentu harus ada persiapan fisik dan persiapan materi itu tentu untuk melancarkan ibadah kita untuk 10 hari terakhir ini. 10 malam terakhir sebenarnya saya ini ya Pak, seperti malam-malam sebelumnya, akan tetapi lebih ingin meningkatkan amalan-amalannya gitu, karena apabila kita terbiasa maka kita akan bisa gitu. Dan harapannya saya dan juga kita semua dapat menemui malam Lailatul Qadar tersebut pada malam 10 malam terakhir. Kemudian saya juga tentunya lebih dapat untuk mempersiapkannya dengan baik dan untuk hasil yang terbaik. Pribadi untuk bisa memaksimalkan di 10 hari terakhir ini, terutama di bidang ibadah kita, teman-teman harus lebih mengurangi nih interaksi teman-teman dengan dunia luar. Contoh, kita harus mengurangi lagi interaksi kita dengan handphone. Jadi kalau bisa, ini tuh cuma bisa dipakai buat lebih memorotal. Jadi teman-teman kalau masih gitu kan, buka HP terus kemudian chattingan, line atau WA gitu kan, messengeran gitu kan, apalagi buka Facebook, itu dikurangi lagi sama teman-teman. Sama kita di pribadi saya juga gitu kan, mengurangi. Kemudian baca-baca buku-buku yang nggak guna gitu. Contohnya komik itu teman-teman
Oke lah, nanti teman-teman mungkin di awal sama itu boleh baca, jangan terlalu sering gitu. Jadi kurangin kalau bisa malah di non lah. Terus untuk mahasiswa yang saya tahu nggak ada TV di rumahnya, tapi kebetulan yang ada itu Arab, TV-nya tuh nggak usah dihidupin. Jadi teman-teman fokus gitu untuk membaca Al-Quran. Atau ada lebih portable lagi, teman-teman install Al-Qurannya di dalam handphone. Gitu. Jadi teman-teman begitu buka, kalau saya nih ya, kalau saya itu dikasih note gitu di HP-nya. Jadi ketika buka layar, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Yang seperti itu mungkin menjadi cuman baca gitu, tapi dari bacaan itu teman-teman bisa teringat, oh iya gitu, hari ini belum baca Al-Quran, mungkin itu. Jadi 10 hari terakhir teman-teman harus bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu. Udah jelas kan? Itu kata-kata teman kita, bagaimana mereka akan menjalani 10 hari terakhir ini. Nah, untuk kamu yang masih belum jelas, kami juga menyiapkan, tenang saja, ada kiat-kiat dari Ustadz. Siapa Ustadznya? Yaitu Ustadz Arifuddin. Oleh karena itu, untuk kamu yang masih belum jelas, silahkan pantengin terus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tuhan alhamdulillah yang saya hormati, puji syukur pada Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup pada bulan Ramadan, satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Iwan wa akhwatillah. Insyaallah kita sesaat lagi akan memasuki 10 akhir pada bulan Ramadan. Yang baginda Rasulullah SAW dikatakan bahwa baginda ketika masuk bulan Ramadan, baginda mengencangkan sarungnya, dalam artian baginda Rasulullah SAW membangunkan hidupnya dengan malam hari dengan melakukan ibadah kepada Allah, dan wa aiqadha alahu, dan Rasulullah membangunkan istrinya, keluarganya, sahabat yang baik. Kita akan bahas bagaimana trik-trik atau cara secara teori agar 10 akhir ini menjadi sukses. Yang pertama, kita rasakan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Apapun kelelahan yang kita ada, itu akan tercukupi kalau kita merasa bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir buat hidup. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang ada, dengan kelelahan yang ada. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kekuatan pada saat kita merasa hidup kita sudah menjadi akhir pada Ramadan. Yang kedua, kita sibukkan diri kita dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, taubat kepada Allah dengan segala waktu yang ada pada diri kita. Selanjutnya, kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang saleh, karena teman sangat mempengaruhi kepada kekuatan iman kita. Teman mempengaruhi baik buruknya iman kita, dan teman mempengaruhi gagal atau suksesnya Ramadan kita. Iwan wa akhwat wa fillah yang saya hormati. Yang penting sekali pada bulan Ramadan, kita banyak melakukan ibadah-ibadah. Kita memaksakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah. Dan ibadah Ramadan inilah salah satunya yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Baginda Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "Inna syiyam wal Qur'anu yasfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada hamba di yaumil qiyamah. Fayaqulu syiyam, nanti syiyam akan berkata, "Ayu Rabbi, manatu at'ama wa syawata bin nari fayasfa'ani." Siapa saja ya Rabb, orang yang menahan diri makan dan orang mendiri syahwat karena aku, fayasfa'ani, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga akan berkata, "Ayu Rabbi, manatu al-lail bin naum yasfa'ani." Siapa saya Rabb, orang yang menahan diri dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Sahabat yang baik, ini harus kita ingat bahwa ibadah ini, dua ibadah ini terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan, puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menahan syahwat, sungguh-sungguh menahan makan. Kemudian apalagi yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Kita harus melakukan, memaksakan diri untuk menghidupkan malam kita. Rasulullah mengatakan, "Man qama imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan imanan atas dasar iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dosanya. Ini alam terakhir. Ini 10 akhir adalah kesempatan kita, dan bisa jadi analis Ramadan yang terakhir buat kita. Iwan wa akhwatillah, mudah-mudahan pertemuan ini berikan barokah. Mudah-mudahan
pertemuan ini memberikan barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan fisik, kekuatan ilmu, dan kekuatan amal kita untuk menghadapi 10 akhir Ramadan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan predikat menjadi orang yang tattaqun. Ini dari saya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Saya tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia kiat-kiat dari Ustadz Arifudin. Bagaimana? Pasti sudah jelas. Kalau masih ada yang bilang gak jelas, terlalu. Oleh karena itu, semoga di 10 hari terakhir ini kita bisa menjalannya dengan baik, dengan maksimal. Karena ingat, di 10 hari terakhir ini ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di mana juga di bulan ini pahala-pahala juga digandakan. Siapa sih yang nggak mau kita dapat pahala yang maksimal? Oleh karena itu, ayo itikaf, ayo sempurnakan amal, maksimalkan semua ibadah. Ya, itu harapan dari kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Rois TV. Silahkan subscribe Rois TV, Feel the Beauty of Islam. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum